Hello everyone, welcome back with me. I'm Phoebe and today I will interview my friends. Dia ini adalah salah satu mahasiswa yang sekarang ini mengambil jurusan psikologi di Universitas Nusa Cendana. Silakan perkenalkan. Hi everyone, my name is Christine. Saya jurusan psikologi semester 5. Oke Tin, aku mau nanya nih, kenapa kamu memilih jurusan psikologi? Pas pertama tuh kayak bingung juga kan mau kuliah di mana. Ya sudah akhirnya lihat jurusan, wih bagus nih kalau psikologis. Padahal waktu itu juga nggak tahu psikologisnya apa. Akhirnya sudah coba karena namanya unik gitu. Tapi lama-lama akhirnya tahu gitu kalau misalnya memang psikologi itu bagus mengerti tentang bagaimana perasaan orang, dia punya mengatasi masalah hidupnya gimana, mengerti perasaan orang begitu. Oke, berarti emang awalnya nggak ngambil jurusan ini. Iya. Terus kalau misalnya sebelum kuliah dan sesudah kuliah itu kira-kira ada kegiatan apa aja sih? Paling masih baru-baru masuk ya, jadi belum terlalu sibuk, jadi masih kegiatan perkuliahan. Tapi akhir-akhir ini lagi ikut konseling di lapas anak karena ikut pendaftaran, jadi akhirnya lolos. Gitu, itu aja sih. Kalau nanti sesudah, apakah maunya sesudah kuliah, apakah menjadi konselor juga atau bagaimana? Apakah menjadi psikologi? Oh ya, psikologi. Kalau udah habis kuliah, maksudnya udah habis lulus kuliah, itu bisa jadi apa aja sih. Tapi yang setahu saya tuh bisa jadi HRD. Terus kalau misalnya ada juga udah beberapa alumni yang saya dengar tuh udah jadi di bank. Jadi tergantung rezeki orang sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau ke psikolog, benar-benar psikolog, itu berarti memang harus ambil profesi dulu ya, seperti Berarti itu S2. harus naik S2. Iya, istilahnya seperti itu. S2. Jadi kita harus S2 dulu baru bisa jadi psikolog. Jadi psikolog. benar-benar kayak orang psikolog ya, jadi bisa buat klinik sendiri gitu. Oke. Tapi kalau sudah S1 baru S1 itu bukan disebut psikolog. Itu sama seperti guru BK itu bisa atau tidak? Bisa, tapi guru BK beda lagi ya. Guru BK dia punya bidang beda, dia punya psikologi beda. Tapi hampir sama. Kalau misalnya habis S1 psikologi, bisa ambil jurusan di BK bisa. Oke. Nah, tadi kan sempat disinggung katanya sekarang ini lagi ada kegiatan di lapas. Lapas apa kalau boleh tahu? Lapas anak. Oke, lapas anak. Berarti itu sekitar umur berapa ya? Sekitar umur mungkin dari 13 sampai 20. Jadi sepantaran kita lah. Terus apa sih yang dirasakan pas waktu pertama kali masuk di lapas itu? Waktu pertama kali masuk tuh pasti deg-degan ya. Apalagi orang-orang baru, apalagi kan ini lapas anak ya. Jadi namanya juga lapas. Jadi pasti banyak kejahatan di situ. Jadi awal-awalnya tuh kayak takut. Ini orangnya seperti apa gitu. Tapi setelah masuk baru pertama kali itu ternyata tidak semenyeramkan itu. Mereka bagus badannya, tinggi bagus, ganteng juga. Dan ya mungkin baru perkenalan ya, jadi masih mendapatkan respon yang baik. Kalau di dalam lapas itu ada cewek cowoknya dipisah atau digabung? Cewek cowok pastinya dipisah, tapi dalam tetap satu namanya lapas anak. Memang ada khusus untuk lapas cewek, dan itu jarang karena ceweknya cuma satu doang, itu pun sudah keluar. Kebanyakan lapas cowok. Oke. Lalu tantangannya selama berkegiatan di lapas itu apa? Tantangannya tuh takut aja gitu, karena menghadapi mereka yang punya kasus, kebanyakan kasus-kasus asusila, pembunuhan, tapi kebanyakan asusila sih. Pernah juga dapat kasus, bukan kita ya, tapi udah yang kakak-kakak dulu. Mereka bilang mereka melakukan penelitian, mereka mengambil data, tapi selalu si anak ini melihat tubuh badan perempuan begitu, jadi akhirnya kayak risih kan gitu. Tapi selain itu nggak ada sih. Terus tantangannya juga kayak agak sulit beradaptasi ya, apalagi mereka gitu. Itu aja sih untuk sekarang.
masih awal-awal. Berarti masih ada rasa takut ya, Iya. karena kan di situ kita berhadapan dengan orang yang berbuat kejahatan seperti itu. Oke. So you told me before that you go to lapas and then kalian ada counseling. So can you just give me like a little bit of their story? Oh, I'm sorry, it's privacy. So karena apa ya, mereka dosen juga ditegaskan tidak boleh berbagi informasi apalagi tentang kehidupan mereka, kasus mereka, jadi tidak sembarang boleh dikasih karena memang itu ada kode etiknya gitu. Oh, jadi kita juga kalau sebagai konselor tidak boleh memberitahukan even itu kepada orang tua ataupun sahabatnya. Iya. Itu tidak boleh karena ada kode etiknya. Oke, so seperti yang tadi Christine sudah bilang bahwa kita sebagai konselor itu tidak boleh memberitahukan cerita dan penjelasan yang sudah para narapidana, itu bisa disebut narapidana kan? Iya. Ya, narapidana beritahukan kepada konselor. Nah, kira-kira selain itu apa? Ada lagi kah yang tidak boleh dilakukan mungkin? Kalau dalam kita dalam psikologi itu tidak boleh cerita paksa, itu tidak boleh sama sekali. Jadi kalau ingin bercerita, mereka mengajukan diri, terus kami memberikan informed consent. Itu kayak kalau kalian mendaftar di rumah sakit kan pasti ada dia punya persetujuan atau ada bersetuju atau tidak. Nah itu seperti kami juga, jadi dia kalau memang dia setuju berarti dia harus tanda tangan, berarti dia benar-benar bersedia untuk bercerita kepada kami. Kalau dia tidak bersedia tidak apa-apa gitu. Okay. Jadi kita tidak boleh memaksakan kepada mereka untuk bercerita, jadi seperti kayak ayo cerita. Jadi boleh. kita harus menunggu sampai mereka yang mau bercerita. Okay, so the last question I want to ask is, apa sih keinginan Christine sebagai seorang konselor nanti setelah mereka yang sudah bercerita kepada Christine? Mungkin Christine punya impian bagi mereka yang sudah bercerita? Mungkin kalau untuk impian tidak terlalu berharap banyak, soalnya nama juga lapas ya, apalagi bukan lapas juga sih, kan tentang manusia tidak mungkin langsung berubah langsung kayak pendetikan, tidak mungkin, walaupun sudah seterbuka orang kalau tidak mau berubah ya udah gitu. Tapi pada harapan saya ketika mereka bercerita kepada saya, mereka merasa lega, walaupun apalagi kan lapas ya, berarti tidak ada yang mau mendengarkan, walaupun teman sekamar kan tidak ada yang mau mendengarkan bagaimana apa yang mereka pikirkan, bagaimana perasaan mereka. Jadi saya harap saya di situ menjadi berkat buat mereka, bisa menjadi penolong, bisa menjadi mengeluarkan mereka punya emosi, pikiran, dan mungkin saya bisa memberikan saran ataupun kelegaan dalam dia punya hati gitu sih. Oke guys, jadi kalian sendiri sudah dengar tentang konselor ya dari jurusan psikologi, dan menurut saya sebagai yang bukan dari jurusan psikologi, saya sangat terkejut ya, karena itu bukan suatu hal yang mudah, apalagi seperti saya yang terlalu ekspresif orangnya. Jadi thank you so much for coming here. Saya sudah merasa terjawab pertanyaan-pertanyaan saya, dan saya harap kita bisa bertemu lagi di next interview. Dan thank you so much all for watching this video, and I hope you like it. Bye bye.